Tiga informasi menarik yang diturunkan hari ini berasal kesemuanya dari divisi yang memiliki banyak penggemarnya, divisi kelas ringan, di mana Islam Makhachev yang menjadi kepala rombongan dari petarung yang berlabuh di kelas ini. Mulai dari tanggapan Geji, setelah sebelumnya mantan lawan yang dikalahkannya mengungkapkan permainan curangnya ketika melawan Fizip. Kemudian petarung yang kembali ke UFC dan memulai debutnya mengalami kekalahan, Kevin Lee menyatakan kembali minatnya untuk memasuki oktagon hingga masalah pembatalan pertarungan antara Dustin Poirier versus Saint Denis yang dinilai bermula dari kecerobohan Dana White selaku pimpinan promosi. Dan dari semua rangkuman yang dijelaskan ini, berikut adalah rinciannya. Setelah mendekatnya pesta pertarungan di highlight, seorang petarung yang sebelumnya adalah mantan lawannya Rafael Fiziev baru-baru ini mengingatkan kenangannya ketika bertarung dengan Geji, di mana petarung Uzbekistan itu menegaskan bahwa pada saat pertarungan mereka digelar, Geji terkesan curang dalam pertarungan tersebut. Ataman mengungkapkan semuanya kepada media All Star dengan menyebutkan Geji yang lari dari pertarungan mereka setelah di highlight berhasil melukai mata dari Fiziev. Pertarungan keduanya ini digelar di UFC 286 yang berlangsung pada bulan Maret tahun lalu, dengan Fiziev yang pada saat itu harus berhadapan dengan Justin Gaethje di acara kartu bayar pertayang di London. Sebenarnya pertarungan dari keduanya ini sangat menghibur meski akhirnya Gaethje yang berhasil mengangkat tangannya berdasarkan keputusan secara terpisah. Kini hampir setahun lamanya dari pertarungan mereka, Rafael Fiziev pun akhirnya kembali berbicara mengenai pertempuran keduanya yang mengklaim bahwa Geji melarikan diri darinya dalam pertarungan yang dekat. Yang dijelaskannya dengan mengatakan, "He ran away from me 2 rounds. He ran away. He started to win me only after I poked because my eye doesn't see anything. Well, I didn't see anything with my right eye. So he fight going good only after I poke and round 3 when I'm start to tired, you know." Dari pengakuan Fiziev ini, kemenangan Geji atas Fiziev didominasi dari serokan mata yang dilakukan di highlight kepada Ataman dan bukan atas dari kemampuannya bertarung, yang mungkin saja menurut dari pesaing kelas ringan itu jika tidak ada sorokan matanya pada waktu itu, Ataman mungkin mampu mengalahkannya. Menyusul dari ungkapan Fiziev ini yang akhirnya sampai ke telinga Geji, juara BMF itu pun langsung memberikan tanggapannya bahwa apa yang telah dilakukannya melawan Fiziev semata-mata dari pukulan yang keras hingga melukai mata Fiziev. Tidak terlihat bagus dalam hal ini, aku memukulnya begitu keras hingga dia lupa mata mana yang kena tusuk. Mata kanannya dibakar oleh anak tangan kananku, tulis Geji di akun media sosialnya. Dalam pertarungan tersebut, Justin Gaethje mengungguli Rafael Fiziev dengan serangan yang signifikan di ronde terakhir. Dan sebelumnya banyak pengamat yang juga mendukung bahwa di ronde sebelumnya Geji tampil sangat kompetitif dalam hal total jumlah serangan. Itulah sebabnya Geji kesal dengan komentar Fiziev yang menuduh dirinya lari dari pertarungan. Mantan petarung MMA Kevin Lee yang sebelumnya pernah mengatakan pensiun, dan keputusannya itu memang benar-benar dijalankannya setelah kekalahan penyerahan guillotine chop selama 55 detik dari Rinat Fakhretdinov di acara UFC Fight Night. Akhirnya memutuskan untuk kembali lagi bertarung di MMA. Kekalahannya dari Rinat Fakhretdinov dengan waktu yang sangat singkat adalah pertarungan pertamanya sejak Lee kembali bergabung dengan promosi UFC yang dirilis pada bulan November 2021. Dengan usia 31 tahun yang masih terbilang memadai untuk menjadi seorang petarung, tampaknya Lee kembali meyakini jika masih memiliki banyak peluang di depannya untuk kembali berupaya menjajal lawan-lawannya. Keputusannya untuk kembali bertarung ini baru saja dituangkannya di akun media sosialnya dengan mengatakan, "Aku akan keluar dari masa pensiun, aku akan melawan MMA lagi, namun aku tidak tahu kapan, di mana, atau dengan melawan siapa. Namun berat badanku turun dan menjadi bugar sekarang. Aku akan mendapatkan bentuk terbaik lagi dalam hidupku. Itulah yang menjadi fokusku saat ini. Sudah 6 bulan aku pensiun dan aku rindu berada di dunia olahraga ini," katanya melalui akun media X-nya. Meski demikian, Lee sempat juga memenangkan sebanyak 9 kemenangan dari 10 pertarungannya di oktagon dan juga mengamankan kesempatan pertamanya untuk merebut sabuk kelas ringan sementara UFC pada bulan Oktober 2017
dengan harus menghadapi Tony Ferguson di UFC 216. Sayangnya pada saat itu Lee gagal memperjuangkannya dan terpaksa harus mengakui keunggulan El Cucuy di ronde ketiga. Lee kemudian berjuang kembali untuk menemukan beberapa kemenangannya lagi. Namun dari 6 pertarungan yang dijalaninya, Lee hanya mampu memenangkan 4 pertarungan, sebelum akhirnya dia dibebas tugaskan oleh promosi. Kemudian Lee berpindah ke promosi Gil FC milik Khabib Nurmagomedov. Di sini The Ponemton berhasil meraih kemenangan atas Diego Sanchez, sebelum akhirnya kembali lagi ke UFC pada tahun lalu. Secara keseluruhan, Kevin Lee memiliki rekor 19 kemenangan dan 8 kekalahan dari 11-8 untuk rekor catatan UFC-nya. Tidak diketahui pasti apa masalahnya hingga belakangan ini promosi tampak jelas kesulitan menjadwalkan dari beberapa pertarungan, baik itu dikarenakan pembatalan sepihak oleh petarung itu sendiri maupun dari susunan petarung yang akan berlaga dalam satu kartu yang memiliki nilai ketidakpuasan dari penggemar. Dan hal itu kembali datang untuk pertarungan The Diamond yang sebelumnya dijadwalkan akan melawan petarung handal dari Prancis Benoit Saint-Denis untuk UFC 299. Namun baru-baru ini Poirier mengungkapkan bahwa pertarungan mereka akhirnya dibatalkan, yang tentunya mengecewakan sebagian penggemar yang telah menantikan kembalinya The Diamond. Klaim yang datang dari Dustin Poirier ini tentunya disebabkan oleh fakta bahwa mereka sama sekali belum menemukan kesepakatan untuk pertarungan tersebut. Dan dari sini mungkin saja Poirier sedang meradang atau ada kebenaran lainnya, hingga terpaksa harus turun ke media sosialnya guna mengungkapkan apa yang terjadi dengan potensi pertarungannya melawan Saint-Denis. Tentunya dari apa yang telah dikatakan Poirier ini mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali penggemar. Apalagi terdengar kabar bahwa pertarungan mereka belum mengikat secara hukum. Tapi kenapa sudah diumumkan oleh CEO UFC Dana White? Dan ini adalah satu hal yang menjadi pertanyaan penggemar, di mana sebelumnya pertarungan itu belum menemui kepastian. Dari ketimpangan yang terjadi ini antara promosi dan Poirier, para media memiliki keraguannya bahwa pembatalan atau belum adanya kesepakatan antara kedua petarung yang akan berlaga ini disebabkan dari masalah dana pertarungan, di mana masalah ini masih menjadi bahan segar untuk sampai ke telinga penggemar. Padahal seharusnya Dana White terlebih dahulu menyelesaikan dari segala bentuk kesepakatan ini meskipun itu menyangkut pendanaan, sebelum Poirier akhirnya membeberkan ke media sosial dengan mengatakan seperti ini. Tidak ada kesepakatan kontrak sebelum pertarungan diumumkan, dan kami tidak dapat mencapai kesepakatan. Meski demikian, para penggemar masih memiliki alasan lain penyebab kesepakatan itu belum juga terrealisasi hingga sekarang. Seperti yang diketahui bersama bahwa calon lawan dari Diamond ini memiliki catatan rekor 13 kemenangan dan 1 kekalahan untuk keseluruhan pertarungan MMA-nya, dan jika disandingkan dengan Poirier, Saint-Denis dinobatkan sebagai favorit oleh beberapa pembuat peluang. Terlebih lagi komentator Joe Rogan yang memberikan penilaian bahwa petarung Prancis ini memiliki kecerdasan taktis dan IQ pertarungan karena latar belakangnya. Beberapa penggemar pun akhirnya khawatir bahwa inilah yang menjadi salah satu alasan utama Poirier menghindari pertarungan. Namun di sisi lain, tetap saja bahwa perspektif yang menggelembung lebih dipicu dari Dana White yang telah menjual pertarungan prospektif yang belum terikat kontrak. Dan hasilnya isu tersebut mendapat banyak tanggapan dari penggemar di media sosial. Meski demikian, baik Dustin Poirier maupun Saint-Denis tetap berharap agar semuanya bisa dikendalikan dengan normal untuk pertarungan mereka di UFC 299. Namun pada hari Kamis malam, mantan juara sementara itu mengirimkan pesannya di akun media X-nya dengan mengatakan, "Pertarunganku sudah selesai, namun aku masih tetap mengupayakannya." Dan kemudian Saint-Denis juga mengikutinya dengan mengatakan, "Masih dalam penghitungan mundur untuk UFC 299, semoga kalian tetap tenang." Akan tetapi pada intinya satu tindakan gegabah yang dipertontonkan Dana White akhirnya menuai kontroversi dari tindakan penjualannya, di mana kedua petarung ini belum memiliki kepastian apakah meneruskannya dengan kesepakatan atau dengan pembatalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.